Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memutuskan bahwa partainya mengusung Deddy Mulyadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Apakah ini artinya Ridwan Kamil sudah pasti akan bertarung di Jakarta melawan Anies Baswedan? Saya akan langsung diskusikan dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Selamat sore Bang Doli, Mas Toto. Sore, Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, langsung saja nih Bang Doli, apakah dengan memastikan Deddy maju dalam Pilkada Jawa Barat, Pilgub Jawa Barat, itu artinya Ridwan Kamil sudah bisa dipastikan setidaknya 80 hingga 90% akan maju di Jakarta? Iya, memang dalam seminggu terakhir ini ya ada pertemuan-pertemuan, ada komunikasi yang intensif ya di antara pimpinan Partai Putih di Koalisi Indonesia Maju. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami kan eh, punya kesepahaman, punya kesepakatan ya bahwa sebisa mungkin Koalisi Indonesia Maju yang selama ini sudah terbangun ini bisa dirawat dengan baik untuk menghadapi agenda-agenda pemerintah 5 tahun ke depan termasuk pilkada. Nah, memang selama ini kita khusus untuk Jakarta, Jawa Barat gitu ya, memberikan perhatian khusus ya supaya memang kita bisa mengambil keputusan bersama dan kita membutuhkan waktu karena memang kita ingin memasuki kompetisi dimanapun untuk menjadi pemenang. Nah, dengan pertemuan intensif ya, terus kemudian di berbagai level ya, jadi di level Jawa Barat, kemudian di level Jakarta, kemudian juga di DPP di level apa namanya di bawah Ketua Umum, kita juga terus melakukan komunikasi intensif, melakukan kajian dan kemudian juga komunikasi antara ketua-ketua umum ini pada akhirnya ya kita memutuskan ya demi menjaga eh, tentu pertama kepentingan bangsa dan negara, kepentingan di daerah masing-masing dan tentu juga untuk apa namanya ya menjaga keutuhan soliditas ya kita di dalam menjaga perjalanan pemerintahan ke depan di Koalisi Indonesia Maju, maka kita memutuskan di Jawa Barat kita memberikan dukungan kepada Deddy Mulyadi. Nah, artinya karena kemudian kemarin Saudara Ridwan Kamil itu kan kita beri dua surat tugas ya, satu di Jawa Barat, satu di Jakarta. Nah, maka kemudian memang itu memberikan makna bahwa surat tugas eh, untuk Ridwan Kamil tinggal terpisah untuk di Jakarta. Nah, tapi kita lihat ya sore ini juga Ketua Umum kami akan ketemu dengan Pak Prabowo. Kita lihat perkembangan 1-2 hari ini eh, apa nanti yang akan kita putuskan. Tapi ya saya kira kami tetap konsisten kalau seseorang diberikan surat tugas, satu sudah diberikan ke yang lain, tentu sisanya tinggal yang satu lagi. Tentu kita akan tinggal mengambil keputusan resmi saja. Tinggal menunggu keputusan resmi, itu artinya secara de facto bahwa Golkar mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Bang Doli. Ya, ya betul. Dan Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah memberikan dua surat tugas kepada baik. Ridwan Kamil, satu di Jawa Barat, satu di Jakarta. Nah, ketika surat tugas itu di Jawa Barat, kan sudah kita putuskan, Ketua Umum kita tadi malam menyampaikan, mengannounce bahwa di Jawa Barat kita bukan Deddy Mulyadi, maka kemudian itu kan menggugurkan ya, surat tugas Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah, tinggal Berarti surat tugas itu apakah berlaku Golkar, tinggal di Jakarta. baik, apakah Golkar kemudian sudah melihat potensi menang Ridwan Kamil saat ini di Jakarta semakin besar? Ya, tentu. Baik, Seperti yang saya katakan beberapa kali, kita kan untuk mengusung kader kita atau kesepakatan calon siapa yang kita dukung dari Koalisi Indonesia Maju, tentu perhitungan sampai bagaimana orang-orang atau kader atau calon yang kita dukung itu punya potensi untuk menang. Jadi itu yang saya katakan. Jadi kajiannya sudah cukup baik. mendalam selama kira-kira 2-3 minggu terakhir ini dan seminggu ini kita melakukan secara lebih intensif
Maka kemudian itulah keputusan yang kita anggap terbaik buat kita semua. Baik, Mas Toto, akhirnya Golkar Ya, memutuskan setidaknya secara de facto bahwa akan mengusung Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Padahal sebelumnya masih bimbang dan terakhir juga masih agak kuat untuk di Jawa Barat. Apa peta politiknya seperti apa di Jakarta? Apakah ada perubahan yang begitu besar sehingga potensi menang Ridwan Kamil ini semakin tinggi dan Golkar yakin untuk mengusung RK di Jakarta, Mas Toto? ya, sebetulnya keputusannya bisa saya sebutkan aneh tapi tidak mengejutkan. Aneh kalau kita lihat dari perspektif Golkar, kepentingan Golkar saja. Kenapa Ridwan Kamil jelas surveinya itu sangat tinggi di Jawa Barat. Kemungkinan besar menangnya itu lebih ada di Jawa Barat. Sementara DKI kalau dilihat namanya masih di peringkat 3. Ada Anies, ada Ahok. Nilai elektoral dari Jawa Barat pun kalau dilihat dari kepentingan partai termasuk Golkar jauh lebih besar dibandingkan dengan DKI. Perbandingannya sekitar 40 juta melawan 8 juta misalnya. Jadi keputusan ini aneh. Tapi tidak mengejutkan kalau kita lihat dalam konteks politik yang lebih besar. Bisa dengan kacamata positif, bisa dengan kacamata negatif. Kacamata positif yang tadi Bang Doli sebutkan, ada istilah soliditas, ada istilah keberlanjutan mengenai pembangunan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Artinya kan memang dibutuhkan soliditas di antara partai-partai pendukung Kim. Jangan sampai karena perbedaan kepentingan di Kim, pilkada sudah ribut duluan nih tanda kutip gitu ya. Bisa dilihat secara negatif kalau kita melihatnya bahwa negosiasi di antara partai-partai di Kim ini tidak terjadi dalam secara sederajat. Ada partai lain yang katakanlah dalam negosiasi ini memiliki posisi lebih tinggi. Itu yang saya terka dari awal. Siapa sih yang punya posisi lebih tinggi? Jelas Gerindra dibandingkan semua partai yang lain. Walaupun suara Golkar sebenarnya lebih tinggi ya. Kenapa bargainingnya lebih tinggi? Karena Gerindra lah yang punya kader bernama Prabowo Subianto presiden. Dan kita tahu ketika berbicara mengenai pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, konteks realnya itu adalah bagi-bagi kursi kekuasaan di menteri. Jadi kalau kita mau spekulasi dikit, ya mungkin saja yang namanya Bang Dasko, Prabowo Subianto, DPP Gerindra, itu punya kemampuan negosiasi lebih kuat dibandingkan semua partai termasuk Golkar, karena mereka yang akan nentuin Golkar dapat berapa kursi menteri, PAN dapat berapa kursi menteri. Dan ketika itu terjadi, bukan tidak mungkin apa yang kita lihat di Pilkada DKI dan Jabar, sekarang akhirnya memperlihatkan Gerindra lah yang mendapatkan keuntungan lebih. Dan bukan tidak mungkin kita bisa berspekulasi kondisi yang mirip seperti Banten, tiba-tiba Airin tidak jadi maju. Mungkin dengan beberapa alternatif, contoh misalnya tiba-tiba ditawari jadi menteri, sehingga kemudian yang namanya Andra Soni bisa maju, mengingat suaranya Andra Soni kalau disurvei jauh di bawahnya Airin. Itu spekulasi, tapi kira-kira itu yang menurut saya sedang terjadi kalau dilihat dari analisis pertarungan kekuasaan. Berarti pertimbangannya bukan hanya memenangkan pilkada saja, Mas Toto? Iya, inginnya kan pasti semua partai adalah berbicara partainya sendiri. Membaca survei, ketika kadernya tinggi ya saya tempatkan di situ. Harusnya ketika Kim berbicara secara rasional dan objektif pun akan seperti itu. Kader-kader dari partai Kim, siapa yang survei lebih tinggi akan jadi cagup. Tertinggi kedua akan jadi cawagup. Tapi kan di Banten dan di Jabar dan DKI akhirnya kita tidak lihat seperti itu. Rekaan saya memang ada partai dalam hal ini Gerindra yang sepertinya memiliki posisi lebih tinggi dalam bernegosiasi. Nah, jadi sedikit tambahan, menurut saya jadi menarik. Kalau betul RK akan ada di DKI, di atas kertas surveinya masih jauh dengan atau masih kalah lah dengan Anies Baswedan. Jangan-jangan ada sebuah kondisi yang sudah disiapkan yang lain juga. Kalau RK maju, terkaan saya, Anies ini nggak dapat tiket. Dan apakah itu terkait dengan Kim, beda lagi. Menurut saya ini akan terkait dengan kemungkinan ingin masuknya Nasdem, PKS, dan PKB dalam barisan Prabowo Gibran. Baik, Bang Doli komentarnya bahwa pertimbangannya bukan hanya mengenai menang dan kalah di pilkada, namun lebih besar lagi tadi. Ada kursi menteri, bagaimana soliditas dan lain-lain. Bang Doli. Pertimbangannya banyak variabel, ya. Tapi yang paling penting adalah kalau dalam konteks pilkada, kita sedang bicara tentang konteks pilkada. Tentu yang paling variabel utamanya adalah peluang untuk menang. Nah, kami sudah seperti yang saya katakan tadi,
kita dalam 3 minggu terakhir dan terakhir seminggu ini sudah melakukan kajian yang cukup intensif, cukup mendalam dari berbagai perspektif, dari berbagai variabel, ya, mulai dari variabel tadi yang juga disampaikan oleh Bung Toto bahwa ya dengan pertimbangan soal soliditas, kebersamaan, ya, Koalisi Indonesia Maju di dalam menjalankan pemerintahan. Nah, pemerintahan ini kan ke depan kan harus lengkap ya, satu irama ya dengan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini juga harus menjadi variabel ya, bagaimana kita membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sampai ke tingkat kabupaten kota. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan atau variabel yang dipertimbangkan di dalam mengambil keputusan di berbagai daerah, terutama khususnya di daerah-daerah strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat ini. Nah, kemudian yang berikutnya juga saya kira kita punya kalkulasi baru lah ya, kira-kira gitu ya. Kalau tadi misalnya kami mempunyai kalkulasi partai politik masing-masing, ya, Golkar kemudian selama ini kan melakukan survei sendiri, melakukan melihat ya hasil survei dari berbagai lembaga survei yang hampir tiap minggu dirilis oleh teman-teman lembaga survei gitu ya. Tetapi kita sekarang juga melihat dari berbagai perspektif ya untuk mendorong peluang kemenangan calon-calon yang kita dukung gitu. Jadi itu juga sudah kami diskusikan dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Bang Doli, ini menarik, kalkulasi baru, variabel baru atau kalkulasi baru itu apa Bang? Variabel yang ada di sana. Apakah seperti tadi dugaan Mas Toto ya bahwa Anies bisa jadi tidak mendapatkan tiket. Apakah kalkulasi baru itu yang dikalkulasikan oleh Golkar dan juga Kim? Karena kalau hingga saat ini memang potensi Anies dan Ahok ini pasti paling atas jauh dibandingkan Ridwan Kamil. Saya tidak punya pretensi untuk memberikan komentar ya, apakah partai-partai politik yang lain, terutama teman-teman di luar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu punya agenda masing-masing ya, punya calon masing-masing, karena itu kedaulatan masing-masing partai politik ya. Termasuk nama-nama tadi yang disebut seperti Pak Anies, Pak Ahok, mereka juga punya kewenangan, punya hak untuk kemudian dicalonkan dan kemudian ikut dalam kontestasi ini. Tapi saya membicarakan dalam konteks Golkar dan Koalisi Indonesia Maju. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau selama ini kami punya kalkulasi masing-masing, sekarang kami punya formula ya, punya formula punya rumusan baru dalam menyamakan ya kalkulasi masing-masing partai politik itu menjadi kalkulasi bersama. Gitu. Yang baru apa tuh Bang Doli? Kita diskusikan di Bang? Kenapa? Yang baru apa Bang? Ya, karena ini kan menyangkut soal strategi pemenangan ya. Jadi kalau nanti kita buka ini ya berarti nanti susah untuk menangnya gitu. Baik. Mas Toto, ini menarik loh, kalkulasi baru sehingga akhirnya memutuskan untuk memajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Iya, saya menduga Anies tidak maju. Ini lagi-lagi spekulasi ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari statement-statement misalnya, bagaimana ada Ahmad Sahroni mengatakan bukan tidak mungkin Anies walaupun sudah dikeluarkan rekom untuk maju, tapi tidak akan mendapatkan B1 KWK, itu masih mungkin. Tiba-tiba juga saya lupa hari ini atau kemarin pimpinan DPP PKB Bang Jazilul mengatakan mungkin saja kita mempertimbangkan untuk masuk di Koalisi Indonesia Maju Plus. Lalu kemudian PKS kita lihat juga tiba-tiba menyatakan dukungan kepada Bobi Nasution di Sumatera Utara. Yang kalau saya melihatnya, kalau terkait dukungan kepada mantu presiden, itu bukan sekedar dukungan dalam konteks pilkada. Ada negosiasi yang lebih besar terjadi di situ. Dan itu yang menyebabkan menurut saya bisa jadi memang sudah ada sebuah konsultasi baru yang terkait dengan bagaimana porsi bagi-bagi kue kekuasaan dalam pembentukan kabinet Prabowo Gibran nanti. Dan ketika berbicara RK apabila betul maju dan tidak ada Anies di situ, Ahok juga menurut saya sulit untuk mendapatkan
tiket karena praktis baru PDI Perjuangan yang mungkin mengajukan Ahok, bukan tidak mungkin akan terbangun koalisi membangun kota kosong. Walaupun kita berharap itu tidak terjadi karena biar bagaimanapun kualitas demokrasinya tanda kutip akan sedikit turun karena tidak ada kompetisi di situ begitu. Dan jangan sampai kemudian ini menular template seperti ini di daerah-daerah lain seperti Banten, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain. Sebenarnya kalau ditanya ke Bang Doli ini ensiklopedia berjalan lebih dari saya karena beliau ini yang ngurusin survei-survei yang tadi Bang Doli sebutkan sendiri ya. Tapi memang tidak mudah sepertinya membuka apa yang sedang terjadi di panggung belakang dalam konteks kesepakatan politik Koalisi Indonesia Maju, apalagi gosipnya sudah bukan Koalisi Indonesia Maju, tapi sudah ada plus partai baru di dalam. Baik Mas Toto, terakhir, apakah itu artinya jika dugaannya, karena tadi ada kalkulasi baru ya, dugaannya kalkulasi barunya misal Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket, itu artinya RK versus Ahok. Potensi kemenangannya besarkah Mas Toto? Ahok juga tidak akan dapat tiket. Menurut saya tidak mudah mendapatkan tiket mengingat baru PDI Perjuangan. Terkecuali terkaan kita bahwa PKB, PKS, dan Nasdem tiba-tiba ada yang tidak masuk dalam koalisi Prabowo Gibran, mungkin baru di situ akan terbuka sedikit pintu untuk mendukung entah Anies ataupun Ahok. Baik, menarik ya, kita tunggu nih nanti bagaimana konstelasi DKI Jakarta ke depannya. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika telah bergabung sore hari.